Nah, sekarang apa jadinya jika proses pendidikan, materi pendidikan tidak selaras dengan penumbuhan anak dan bakat? Maksudnya, materi bakat kadang-kadang masuk dalam anak, batas minimalnya terlalu ditinggikan, ya. Maka menjadilah pendidikan itu hanya kumpulan aktivitas hampa tanpa makna, alias mubadir. Nah, mubadirnya belajarnya anak itu ya karena materi yang tidak relevan, bukan materinya yang nggak bermanfaat. Ilmu bermanfaat, tapi karena diberikan pada anak yang tidak sesuai dengan kondisi dari beban pelajaran itu, maka jadilah ilmu itu nggak bermanfaat bagi anak itu. Coba saya tanya kepada Ustadz-Ustadzah, Bapak Ibu semuanya, kita mengenang kembali pelajaran yang kita pelajari sejak TK atau awal kita sekolah sampai akhir kita sekolah, yang bukunya itu setumpuk. Kalau kita tumpuk itu bisa untuk meraih cita-cita di ANCI. Kira-kira pelajaran yang kita pelajari semuanya, ya, yang kita hafalkan sampai kadang-kadang mantuk-mantuk, ya, sampai kadang-kadang sampai dihukum gurunya, itu yang kita pakai di kehidupan nyata hari ini setelah kita dewasa, itu sedikit apa benar? Kalau ternyata sedikit, berarti sebagian besar yang kita pelajari itu mubadir. Sebabnya apa? Ya ini batas minimal terlalu tinggi, ya, ekspektasi terlalu tinggi, sehingga materi bakat masuk ke dalam ini yang terjadi. Nah, maka hari ini mari kita belajar bersama-sama agar anak kita itu belajar sesuatu yang memang nanti dia pakai di hidupnya. Jangan sampai mubadir, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Maka kita penting menemukan bakat anak biar tahu minimal. Contoh ilmu IPA yang maksudnya di dalam kimia, fisika dan sebagainya itu. Ilmu IPA apa sih yang diberikan kepada anak? Ya ilmu IPA yang dipakai di kehidupan sehari-hari, ya, yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang keseimbangan yang nanti bisa untuk ilmu menimbang barang, ya. Contohnya lagi adalah tentang perubahan zat, ya, dari padat menjadi cair, dari padat menjadi gas, dari cair menjadi padat. Itu dipelajari karena apa nanti di kehidupan sehari-hari itu terjadi. Kalau tidak diketahui, tidak mengetahui tentang dasar-dasar itu, bisa jadi nanti nggak berakhlak. Contoh misal, ada seorang yang parkir kendaraan di depan motor, Mas Kodaro itu ribut dengan tetangga, dipakai di halaman, dia tidur. Pagi-pagi melihat joknya itu basah ketika dia mau berangkat kerja, marah-marah. Ini mesti tetangga itu sentimen sama saya. Tahu jok buat kerja malah disiram air. Padahal itu adalah karena nggak tahu. Maka orang itu dikatakan nggak berakhlak gara-gara tidak tahu ilmu fisika. Terus lagi misal ada orang berniat, ya, pakai panci misal, bawa dari warung. Ternyata sebelum pulang masuk ke dalam rumah, ya, ada temen nyamperin. Akhirnya panci itu taruh di emperan, padahal suasananya panas. Terus pergi sama temennya ngobrol-ngobrol sampai 3 jam. Pulang-pulang marah-marah. Ini mesti orang tetangga sentimen lagi sama saya. Tahu es malah ganti sama air, esnya diambil. Karena esnya mencair, karena tidak tahu maka dianggap tidak berakhlak. Adapun tentang ilmu itu antara lain unsur-unsur periodik yang di kimia itu, pernah ngapalin dia itu di SMA. Nah, itu masuk akhlak apa bakat? Bakat. Kenapa semua siswa harus mempelajari itu? Ini masalahnya. Ini antara ternyata batas minimalnya terlalu ketinggian. Saya ngapalin itu waktu itu sampai stres, sampai saya mengejar pohon biar gak ngantuk. Karena besok mau ujian. Ini. Akhirnya saya hafal. Nilai saya kimia itu 8, tapi setelah ujian hilang sampai sekarang. Tapi nilainya masih ada. Saya berpikir ini buat apa saya belajar itu? Kecuali saya menjadi ahli kimia itu perlu sekali. Mau saya bukan ahli kimia, masih bisa meratakan. Ini yang kadang-kadang menjadi beban bagi anak-anak kita. Memberikan beban pelajaran yang harusnya akhlak, malah bakat dimasukkan ke situ. Ya termasuk pendidikan agama kita ini. Tidak semua anak kita itu kita jadikan Ibnu Abbas. Ada anak kita yang cenderung kepada Abdurrahman bin Auf yang datang ke sekolah itu dulu dagangan, dikai sangu sosis 5 lonjor malah dol, ya. Kadang-kadang orang tua marah-marah, kamu itu menghafal di sana bukan jualan. Harusnya kita paham. Ketika anak begitu, Masya Allah, anaknya Umi hebat sekali, ya. Semoga besok jadi seperti Abdurrahman bin Auf, bisa mendukung dakwah dan ternyata dia dijamin masuk surga. Anaknya senang, dan dengan dukungan senang itu dia nanti akan semangat menghafal walaupun semampunya. Tapi kalau kemudian sudah menghafalnya dia kurang, senangnya jualan nggak boleh, yang menghafalnya tambah malas. Inilah pentingnya kita mengenal potensi bakat anak biar anak merasa terhargai. Kadang-kadang anak itu menjerit walaupun kita nggak mendengar. Kenapa ayah bunda nggak mengerti saya? Saya kan senang jualan kok suruh menghafal terus, ditakjir sampai 30 juz, saya nggak bisa. Apakah semua santri pondok mesti tuntas? Tidak. Yang tidak tuntas bisa jadi mungkin senangnya jualan, mungkin senangnya di seni, desainer, mungkin senangnya di pertanian, bisa jadi seperti itu. Cuma kita masih menyamaratakan, mosok kamu apa resok bodoh-bodoh mangan sego. Ini yang anak-anak kadang-kadang itu stres, menjerit atau nggak memahami. Ini antara lain pentingnya bakat dan ternyata Rasulullah itu mengenal bakat para sahabat.